Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena sebegitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bahkan kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita tidak akan pernah untuk bisa menghitungnya. Salah satu kasus contoh misalnya, berapa butir nasi yang telah kita makan, yang telah kita masukkan ke dalam perut kita melalui mulut kita, mulai dari lahir sampai sekarang. Kira-kira para jamaat yang bisa menghitung, kalau bisa angkat tangan. Ada nggak yang bisa menghitung? Itu baru satu kasus, belum kasus-kasus yang lain, misalnya kesehatan, misalnya lagi oksigen dan lain sebagainya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat suri tauladan dan bimbingan dari beliau, kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengaji kitab Bulughul Maram, melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih dalam bab tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Abu Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saidu tanah yang berdebu, wudu'ul muslimi yaitu tanah wudu untuk orang-orang muslim. Wa illam yajid, dan jika tidak menjumpai orang muslim, al-ma'a akan air, asyroshinina 10 tahun. Fa'idha wajada, maka apabila menjumpai al-ma'a akan air, fa'idha wajada, maka apabila menjumpai muslim al-ma'a akan air, falyattaqi, maka hendaklah takut Allah, falyattaqi, maka hendaklah takut muslim Allah akan Allah, falyumissa, maka hendaklah menyentuh akan muslim basyarotahu, akan kulitnya muslim. Rawah, telah meriwayatkan wahan hadis al-Bazaru, Imam Bazar, was-sohaha, dan telah mensahihkan akan hadis Ibnu Qattan, lakina, akan tetapi sawwaba membenarkan ad-Daruqutni, Imam Daruqutni, irsalahu, akan kemursalan hadis. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwa tanah berdebu merupakan tanah untuk berwudunya orang muslim selama tidak menjumpai air, meskipun
walaupun itu lamanya selama 10 tahun. Tetapi hadis ini dimursalkan oleh Daruqutni. Hadis mursal adalah hadis yang dirofakkan oleh tabi'in kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tabi'in itu berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hukumnya, hukum menggunakan hukum hadis mursal adalah sama dengan hadis do'if menurut kebanyakan ahli hadis, diantaranya adalah Imam Syafi'i. Adapun Imam Malik, beliau menggunakan hadis mursal untuk hujjah dalam masalah hukum dan lainnya. Ini adalah pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad bin Hambal. Dalam masalah ini terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama, namun kami tidak akan memperpanjang lebarkan pembahasannya tersebut. Minimal kita bisa mengambil pelajaran bahwa selama di antara salah satu syarat kita diperbolehkan untuk tayamum adalah kita tidak menjumpai air. Selama kita tidak menjumpai air, maka selama itu pula kita boleh bertayamum. Akan tetapi kelanjutan hadis itu tadi, itu yang dipermasalahkan, yang menjadikan hadis ini adalah hadis mursal. Kita lanjutkan. Wali Tirmidzi, dan untuk Imam Tirmidzi, an Abi Dzarin, dari Abi Dzar, nahwuhu seperti hadis tersebut, wasohaha, dan telah mensahihkan huwa akan hadis sama dengan hadis yang tadi. Wa an Abi Sa'id, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri, Imam Sa'id Al-Khudri radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Sa'id Al-Khudri, qala, berkata Sa'id Al-Khudri, kharaja, telah keluar, rojulani, dua orang laki-laki, fi safarin, di dalam sebuah perjalanan, fahadorot, maka tiba as-sholatu, sholat, walaisa, dan tidak ada, ma'ahuma, bersama keduanya, ma'un, air. Fatayamama, maka bertayamum keduanya, so'idan, dengan tebu, toyiban, yang toyib. Fasolaya, maka sholat keduanya, thumma wajada, kemudian menjumpai, al-ma'a, thumma wajada, kemudian menjumpai, al-ma'a, kan air, fil waktu, di dalam satu waktu. Fa'ada, maka mengulang, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, as-sholata, akan sholat, wal wudu'a, dan wudu, walam yu'id, dan tidak mengulang, al-akhoru, yang lain. Tsumma ataya, kemudian datang keduanya, Rasulullah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fadzakaro, maka menjelaskan keduanya, dzalika, yang demikian itu, lahu, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka bersabda Nabi, lilladzi, kepada orang, lam yu'id, yang tidak mengulang sholatnya orang, asobta, telah benar engkau, as-sunnata, akan sunnah, wa azzaat, dan telah mencukupi akan engkau, sholatuka, sholat engkau. Waqala, dan bersabda Nabi, lil akhori, kepada yang lain, laka, bagimu, al ajru, pahala, marrotaini, dua kali. Rawa, telah meriwayatkan akan hadis Abu Dawud wan Nasai, dan Imam Nasai. Hadis ini menceritakan ada seorang dua sahabat yang melakukan perjalanan. Kemudian di tengah perjalanan telah tiba waktunya sholat fardu tentunya. Kemudian ternyata keduanya tidak memiliki bekal air, sehingga keduanya memutuskan untuk bertayamum kemudian sholat. Setelah selesai sholat, melanjutkan perjalanan, di tengah perjalanan menemukan air
dan waktunya masih satu waktu. Artinya waktu sholat yang telah dikerjakan, katakanlah misalnya zuhur, ketika datang sholat zuhur bertayamum, kemudian melanjutkan perjalanan, di tengah perjalanan sebelum waktu zuhur itu habis telah menemukan air. Yang satu mengulang sholatnya dengan cara berwudu, yang satunya tidak mengulang sholatnya. Begitu pulang ke Madinah, dua sahabat tersebut melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bersabda kepada orang yang tidak mengulang bahwa engkau telah apa yang kau lakukan itu benar sesuai dengan sunnah, maka cukup sholatmu. Kemudian yang kedua, Nabi bersabda kepada orang yang mengulang, maka engkau mendapatkan 2 pahala. Artinya apa? Kenapa yang satu dibilang mendapatkan 2 pahala, yang satu cukup sesuai dengan sunnah? Bahwa yang kedua ini ada upaya, ada ikhtiar untuk berijtihad. Yang pertama adalah dia melakukan sholatnya dapat 1 pahala. Yang kedua, dia beristihad meskipun itu salah, tetapi tetap mendapat pahala. Pahalanya apa? Pahala ijtihadnya. Meskipun salah, dia tetap dapat 1, sehingga dia dapat 2 pahala. Jadi dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa tayamum pada saat waktunya tiba, waktu sholat tiba, kita tidak memiliki air pada saat kita mau sholat, maka kita melakukan tayamum dan itu sesuai sunnah Rasul, maka tidak perlu mengulang. Dari hadis ini Nabi membenarkan orang yang tidak mengulang. Cuma Nabi bersabda kepada orang yang satunya yang mengulang karena dia ada upaya untuk beristihad meskipun ternyata istihadnya itu salah. Jadi mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, dia melakukan sholat dengan tayamum. Yang kedua, dia melakukan istihad meskipun istihadnya itu salah. Wa an ibni Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari keduanya, fi qaulihi, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, azza fi qaulihi, di dalam firman-Nya Allah azza wa jalla, wa in kuntum, dan jika adalah kamu, mardo, dalam perjalanan, au ala sakit, au ala safarin, atau sedang sakit. Qala, berkata Ibnu Abbas, idza kanat, apabila ada, birrajuli, dengan seseorang, al-jirohatu, luka, fi sabilillah, di dalam sabilillah, wal kuruhun, dan luka yang bernanah, fayujnibu, maka junub orang, fayakhofu, maka takut orang, ayyamuta, bahwa mati orang, ini hitasalah, hendaklah ini hitasalah, jika mandi orang, tayamma, maka hendaklah bertayamum orang. Rawah, telah meriwayatkan wakan hadis ad-Daraqutni mauqufan. Hadis ini hadis mauquf. Wa rafa'a, dan memarfu'kan al-Bazaru, Imam Bazar, wa sahihlan, telah mensahihkan wakan hadis Ibnu Huzaimah wal Hakim, dan Hakim. Hadis ini menceritakan bahwa jika seseorang luka, baik itu luka karena peperangan maupun luka yang mengeluarkan nanah, jika dia takut mati jika mandi pada saat dia junub, maka cukuplah dia bertayamum saja. Tetapi ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis mauquf, jadi ada ikhtilaf di antara para ulama hadis. Jadi ada yang memauqufkan, ada juga yang mensahihkan dan memarfu'kan.
Jadi kesimpulannya bahwa jika kita takut, jika kita ada luka kemudian takut untuk seandainya luka itu kena air, kita mandi kemudian kena luka tersebut mengakibatkan kematian, maka cukup kita bertayamum saja. Wa an Ali, dan dari Ali radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhu dari Ali qala berkata Ali, in kasyarot pecah ihda zandaya, in kasarot patah ihda zandaya, salah satu dari pergelangan tangan saya, fasa'altu maka bertanya saya Rasulullah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'amaro maka memerintahkan Nabi ini kepadaku an amsaha bahwa mengusap saya alal jabairi, atas pembalut tulang atau gip. Rawa telah meriwayatkan wakan hadis Ibnu Majah bisa natin tengah sanad wahin lemah jidan sangat. Hadis ini hadis yang sanadnya sangat lemah. Di dalam hadis ini kandungannya adalah Ali pada suatu saat bertanya kepada Rasul pada waktu beliau patah salah satu dari pergelangan tangannya, kemudian bertanya ke beliau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menganjurkan kepada Ali untuk mengusap gipnya. Jadi kalau memang ada orang yang luka pakai gip, jadi gipnya tidak perlu dibuka, cukup diusap gipnya saja. Ada juga yang mensyaratkan dengan satu catatan bahwa pada saat mau dipasang gip itu dalam keadaan suci. Wa an Jabir, dan dari Jabir radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhu dari Jabir fi rojuli, di dalam seseorang alladzi rojul sujah yang pecah kepalanya, fahtasala maka mandi rojul, famata maka mati rojul, innama kana sesungguhnya ada yakfi cukup ia akan rojul ayyatayamama bahwa bertayamum rojul wa ya'siba dan mengenakan ala jurhihi atau membalut ala jurhi atas lukanya, membalut rojul ala jurhi atas lukanya khorkotan akan perban, thumma yamsahu kemudian mengusap rojul alaihi atas perban, wa yahsilu dan mandi rojul sairo jasadihi akan seluruh tubuhnya. Rawa telah meriwayatkan wakan hadis Abu Dawud bisa natin di dalam sanad fi dalamnya, bisa natin di dalam sanad fi di dalamnya dhaufun, wa fi dan di dalam hadis ikhtilafun perselisihan ala ruwatihi atas perawinya. Hadis ini menjelaskan tentang cerita seorang laki-laki yang pecah kepalanya yang kemudian dia pecah kepalanya karena luka, kemudian dia mandi dan mati setelah mandi. Sebenarnya cukup bagi dia membalut kepalanya yang luka, kemudian mengusapnya lukanya itu atau perbannya itu, kemudian baru mandi meratakan seluruh anggota tubuhnya. Tetapi hadis ini dhaif, bahkan terjadi perselisihan oleh para perawinya. Jadi tidak bisa juga kita jadikan hujah. Hadis yang terakhir tentang bab tayamum di dalam kitab ini, wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhuma dari keduanya, qala berkata Ibnu Abbas, minas sunnati dari sunnah
Rasul yusolli bahwa tidak melakukan sholat ar-rajul seseorang bitayamumi dengan tayamum illa sholatan kecuali sholat wahidatan yang satu. Tsumma yatayammamu kemudian bertayamum rajul lis sholati untuk sholat al-ukhra yang lain. Rawah telah meriwayatkan Ad-Daruqutni Imam Daruqutni bi isnadin dengan sanad doif jidan yang lemah. Hadis ini hadis yang doif sekali. Tetapi hadis ini kandungannya adalah jika seseorang mau bertayamum, di antara salah satu sunnah bertayamum adalah seseorang itu bertayamum cukup untuk satu kali sholat. Jika mau melakukan sholat berikutnya maka dia harus bertayamum lagi. Tetapi sekali lagi hadis ini sangat-sangat lemah, sehingga tidak bisa juga kita jadikan hujah untuk dasar dalam hal tayamum. Intinya pada saat tayamum adalah selama kita tidak menjumpai air maka kita bisa melakukan tayamum. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.